Seperti biasa, karena spoiler episode 159 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, kemunculan tiba-tiba Xiaoyan membuat semua orang secara bersamaan langsung berseru gembira. Xiaoyan? Adik ketiga? Pemimpin aliansi? Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia mendengar seruan gembira ini. Dia baru saja akan berbicara. Namun alisnya sedikit terangkat saat sesosok muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Angin tapak tangan yang tajam dengan kejam menghempas ke punggungnya. Wajah semua orang menjadi terkejut ketika mereka melihat ahli yang menyerang yang berada di level Douzun terbang mundur tanpa alasan apapun. Darah meludah keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak bisa melihat ketika Xiaoyan menyerang. Xiaoyan bahkan tidak berbalik saat dia melukai Douzun yang muntah darah. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, memperhatikan di mana aliansi Yan yang sedang kewalahan. Melambaikan tangannya, dia dengan lembut berteriak, mulai menyerang. Segera, suara angin yang berembus muncul satu demi satu. Mereka tampak seperti bintang jatuh saat mereka muncul di atas tembok dalam beberapa kilatan. Douzun, orang-orang kuat dari aliansi Yan dan Sekte Singa mendalam tiba-tiba menghirup udara dingin saat melihat lusinan Douzun muncul. Sungguh barisan yang menakutkan. Xiao Ding, Hai Bodong, dan lainnya menatap sosok manusia yang tergantung di langit dengan ekspresi terkejut. Semuanya, mari kita serang. Biarkan kita merasakan seberapa kuat Douzun di bagian barat laut benua ini. Kakak tertua Hu tertawa ke arah langit, kemudian dia melangkah melalui udara kosong dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa mendalam. Para ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan melesat maju. Douqi yang mengerikan langsung mengguncang benteng. Xiaoyan hanya tersenyum melihat situasi yang berubah. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap gadis dalam pelukannya. Kemudian dia bertanya dengan lembut, "Siapa namamu?" "Xiao Xiao." Gadis kecil itu menjawab dengan malu-malu, meskipun dia tidak mengenalnya. Perasaan khusus karena memiliki hubungan yang berasal dari garis keturunannya, dia tidak memiliki rasa waspada terhadap Xiaoyan. Perasaan yang tidak biasa langsung melonjak ke dalam hati Xiaoyan. Dia tersenyum dan mencubit hidung kecil Xiao Xiao sebelum bertanya lagi. "Apakah kamu tahu siapa aku?" Xiao Xiao menatap Xiaoyan dengan serius. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggunakan bisikan yang sangat lembut. "Apakah kamu ayahku?" Kata-kata lembut Xiao Xiao langsung menyebabkan hati Xiaoyan bergetar hebat. Senyum cemerlang dan hangat perlahan mekar di wajahnya. "Gadis yang baik. Bocah, akhirnya kamu bersedia kembali," teriakan keras Xiao Ding di kursi roda yang menggembirakan tiba-tiba bergema. Kakak kedua, bagaimana kabar kalian berdua?" Xiao Li langsung menyerbu dan dengan kasar menarik Xiao Yan ke dalam pelukannya. Tangannya menepuk bahu Xiao Yan dengan kuat. "Kamu baik-baik saja?" "Ya." Xiao Yan mengangguk. "Xiao Xiao." Sosok Cai Lin bergegas mendekat sementara Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok tua yang akrab. Dia menarik Xiao Xiao ke dalam pelukannya. Setelah itu, matanya yang cantik terus menyapu tubuh Xiao Xiao, takut sebelumnya terjadi sesuatu. Xiao Yan mengamati wanita yang mempesona di depannya. Kelembutan juga muncul di matanya saat dia memanggil dengan lembut, "Cai Lin." Sosok Cai Lin menegang saat mendengar suara Xiao Yan. Dia akhirnya mengangkat kepalanya menatap Xiao Yan. "Aku pikir kamu tidak akan kembali." Suara Cai Lin mengandung sedikit kemarahan yang disembunyikan. Xiao Yan terdiam. Dia mencari bibir Cai Lin yang melengkung rapat. Permintaan maaf tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia melangkah maju dan dengan lembut memeluk Cai Lin. "Maafkan aku. Ini sulit bagimu." Bahkan orang sekuat Cai Lin merasakan hidungnya meler saat mendengar suara lembut di samping telinganya. "Jangan berpikir bahwa aku akan melepaskanmu karena ini." Meskipun keluhan di hati Cai Lin telah menghilang, dia yang keras kepala masih menggertakkan giginya dan membentak. Wajahnya yang dingin berubah sedikit memerah saat dia melepaskan diri dari pelukan Xiao Yan. "Serahkan yang lainnya padaku." Xiao Yan tersenyum sebelum mencubit wajah kecil Xiao Xiao dengan lembut. "Putriku yang baik, kamu harus mengikuti ibumu." "Baiklah, ayah, lakukan yang terbaik." Xiao Xiao mengangguk dan berbicara dengan lembut dan malu-malu. Xiao Yan tersenyum dan melangkah ke udara. Matanya perlahan melirik pria besar berambut emas. Pria itu juga menatapnya dengan muram dari jarak yang cukup jauh. "Kamu Xiao Yan? Pemimpin aliansi Yan?" Shi Tian menatap Xiao Yan dengan seksama. Dia telah melihat Xiao Yan memeluk Cai Lin sebelumnya.
Kecemburuan yang kuat muncul di dalam hatinya. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan dingin Shi Tian. Ini membuat Shi Tian langsung menjadi marah. Pedang besar di tangannya tiba-tiba menebas dengan kejam ke arah kepala Xiao Yan. Namun, kekhawatiran di hati semua orang berbalik menjadi terkejut. Serangan yang luar biasa kuat Shi Tian gagal memaksa Xiao Yan mundur, bahkan setengah langkah. Bagaimana mungkin? Shi Tian bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan kelompok Cailin memiliki wajah yang benar-benar tercengang. Xiao Yan dengan lembut menjentikan lengan bajunya saat tapak tangannya perlahan diayunkan ke arah Shi Tian. Tangan api besar langsung menghantam tubuhnya dengan kecepatan seperti kilat. Pertahanan Douqi yang masih melekat di sekitar tubuh Shi Tian hancur dalam sekejap. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Pakaian di tubuhnya hancur menjadi abu. Sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang terbang mundur dengan keras. Akhirnya, tubuhnya bertabrakan dengan tanah. Tianzun ke-9, tunjukkan dirimu. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah menghabisi Shi Tian secara acak. Matanya terkunci pada kabut hitam yang jauh. Kabut hitam segera menyebar di langit. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, dia muncul 300 meter dari Xiao Yan. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ini sebenarnya kamu, seorang gelandangan yang tersesat. Tanpa diduga, kamu memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Dalam hal ini, aku juga akan menangkapmu dan membawamu kembali dengan yang lain. Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi. Xiao Yan hanya tersenyum saat menjawab. Kata-kata yang sombong. Hari ini, aku khawatir kamu tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Tianzun ke-9 dengan dingin berteriak. Pada saat yang sama, 3 sosok segera bergegas dan berdiri di sampingnya. Mata Xiao Yan menyapu 3 pria tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas ahli dari Hall of Soul. Kekuatan mereka juga sekitar Douzun bintang 8. Mereka yang berasal dari Hall of Soul selalu suka melakukan hal-hal seperti itu. Tawa keras dipancarkan dari belakang Xiao Yan ketika 3 pria tua berjubah hitam muncul. Mereka adalah 3 bersaudara Hu. 3 bersaudara Hu? Tidak disangka, kalian yang menolak mati juga datang. Sepertinya kalian benar-benar hidup terlalu lama. Bahkan otak kalian tertipu. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit tenggelam ketika dia melihat 3 orang tua yang muncul. Pemimpin junior, orang tua yang berisik ini akan diserahkan kepadamu. Kami bertiga akan mengurus 3 lainnya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan sedikit tersenyum dan segera mengangguk setelah mendengar kata-kata saudara tertua Hu. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan bisa menyelesaikan lawan mereka terlebih dahulu. 3 bersaudara Hu tertawa keras. Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berpisah dan bergegas untuk menyerang 3 orang tua berjubah hitam. Sementara itu, Tianzun ke-9 mengerutkan kening ketika dia melihat 6 orang terlibat pertarungan dalam sekejap. Dia tidak mengira Xiao Yan membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah. Mengepalkan tangannya. Udara dingin yang gelap dengan cepat dikumpulkan. Akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Pada saat yang sama, tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Kecepatan seperti itu masih belum cukup. Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Melambaikan tangannya untuk menyerang ruang kosong di sampingnya. Sosok ilusi segera muncul di sana. Tapak tangan yang dingin dengan keras bertabrakan dengan tangan Xiao Yan. Angin yang berisi hawa dingin bercampur dengan panas yang kuat meletus dari titik kontak. Douzun bintang 8? Sebuah erangan keluar dari tenggorokan Tianzun ke-9 saat dia dipaksa mundur selusin langkah. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu bahkan belum sedikit berkembang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Tianzun ke-9 yang terkejut. Bocah, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Wajah Tianzun ke-9 segera berubah menjadi hijau saat segel di tangannya dibentuk. Segera, udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak tapak tangan setinggi 300 meter dan menghantam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti dia berjalan-jalan santai. Banyak bayangan segera muncul saat dia menghindar dan bergerak maju mendekat. Api ungu coklat naik di tangan Xiao Yan dan dengan paksa menghancurkan tapak energi yang sangat besar sebelum langkah kakinya berhenti di dekat Tianzun ke-9 yang ekspresinya sedikit pucat. Dengan armor naga vonis kuno, ditambah jubah kaisar serangga kuno, serangan Tianzun ke-9 tidak lagi bisa mencelakai Xiao Yan.
Orang ini membaik dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak cocok lagi dengannya. Tianzun ke-9 dengan tegas menggertakkan gigi saat tubuhnya tiba-tiba menarik mundur. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu harus pergi? Xiao Yan tersenyum setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiao Yan perlahan menghilang. Ketika muncul, dia sudah berada di belakang Tianzun ke-9. Tangan kanannya dengan lembut menghantam saat teknik Dou tapak surgawi agung dilepaskan. Ekspresi Tianzun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan cepat. Dia buru-buru berteriak, "Kakak keempat, selamatkan aku!" Pada saat yang sama, Dou Qi meletus dari tubuhnya sebelum dia berbalik. Namun tidak peduli bagaimana dia membalas, kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat. Tepat ketika Tianzun ke-9 merasa putus asa, reaksi akhirnya muncul di jurang yang sangat besar di bawah. Suara angin berembus, cahaya darah meletus menjadi naga darah setinggi 300 meter dan menghantam ke arah Xiao Yan. Namun, Xiao Yan mengabaikan naga darah yang akan menghantam. Tangannya sekali lagi didorong. Lingkaran cahaya hitam meningkatkan lajunya. Akhirnya melahap tubuh Tianzun ke-9. Teriakan menyedihkan Tianzun ke-9 terdengar lagi. Dia tidak berharap Xiao Yan benar-benar mengabaikan serangan naga darah yang kuat. Naga darah dengan kejam menghantam tubuh Xiao Yan saat cahaya hitam melahap tubuh Tianzun ke-9. Sebelum akhirnya cahaya darah di langit menyebar. Pada saat yang sama, suara samar Xiao Yan bergema di langit. Mereka yang dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Hah? Seruan samar kaget terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiao Yan tidak terluka. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang akhirnya mengental dan berubah menjadi sosok manusia yang sepenuhnya merah darah. Cui Hizunse, 3 bersaudara Hu, yang bertempur melawan 3 ahli dari aula jiwa, telah berhenti karena adegan ini. Pemimpin junior, berhati-hatilah. Orang ini sangat terkenal di dataran tengah karena teknik transformasi darah agungnya yang sangat misterius. Kakak tertua Hu berbicara dengan ekspresi muram. Itu adalah namaku di masa lalu. Kalian semua sekarang dapat memanggilku sebagai Tianzun ke-4 atau mungkin Tianzun Suehi. Sosok manusia yang berdiri di lautan darah, mengangkat kepalanya dan tertawa. Tianzun ke-4. Xiao Yan menyipitkan matanya. Hall of Soul benar-benar memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Orang ini harus menjadi Douzun bintang 9 puncak. Kamu benar-benar bertindak santai. Namun, kamu terlalu malas bahkan untuk menyelamatkan kehidupan rekanmu. Xiao Yan agak tertawa. Dia secara acak melemparkan mayat Tianzun ke-9. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah yang telah gagal berkali-kali. Tianzun ke-4 melirik mayat Tianzun ke-9. Melebarkan mulutnya. Panah darah segera muncul dan menembak ke arah tubuh Tianzun ke-9 sebelum akhirnya meledak. Kemudian, matanya sekali lagi menatap Xiao Yan. Segera, lautan darah di jurang tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah besar yang menyapu semua orang. Baik itu ahli dari aliansi Yan maupun ahli sekte singa mendalam. Banyak suara ledakan segera terdengar ketika banyak tubuh yang meledak. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu lupa perjanjian kita? Tidak jauh, Shi Tian, yang telah terluka parah oleh serangan Xiao Yan, akhirnya berteriak marah pada Tianzun ke-4 yang mulai membunuh orang-orang dari sekte singa mendalam. Mata Tianzun ke-4 acuh tak acuh saat melirik Shi Tian. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya pada Shi Tian sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Tubuh Shi Tian meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menembak ke segala arah. Detik berikutnya, tangan Tianzun ke-4 mengepal ke arah Xiao Yan. Segera, Xiao Yan merasakan darahnya bergejolak. Bahkan, dia samar-samar bisa merasakan bahwa darahnya akan meledak. Namun tiba-tiba, jantungnya bergetar, kekuatan aneh menyebar dari sana dan mengalir ke pembuluh darahnya. Tubuhnya juga secara bertahap menjadi tenang. Ini, garis darah keturunan gabungan dari makam surgawi. Perubahan ini menyebabkan Xiao Yan merasa kaget. Bahkan teknik transformasi darah agung tidak dapat mempengaruhinya. Apa yang terjadi? Tianzun ke-4 segera terkejut ketika tidak ada respon dari tubuh Xiao Yan. Teknik Dou-nya berada di kelas Tian. Bahkan beberapa Ban Sheng akan terpengaruh olehnya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel. Segera, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Detik berikutnya, dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun ke-4 yang mengerutkan kening. Kakinya melangkah maju, dan tubuhnya segera menghilang.
Tianzun keempat dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan menghilang. Dia dengan cepat mengambil 3 langkah mundur. Meskipun teknik transformasi darah tidak berpengaruh pada Xiao Yan, dia masih bisa merasakan aliran darahnya dan menentukan posisi Xiao Yan. Tapak tangan darah Tianzun keempat menghantam ruang kosong ke kanan. Sosok Xiao Yan juga muncul di sana. Namun Xiao Yan tidak menghindar. Sebaliknya dia membiarkan tapak tangan darah menghantam dadanya. Pada saat yang sama, tinju api Xiao Yan melesat keluar dan menghantam tubuh Tianzun keempat. Suara ledakan terdengar saat tinju mendarat di tubuh masing-masing. Bahu Xiao Yan hanya bergetar. Ekspresinya bahkan tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa beberapa langkah mundur. Tenggorokannya juga mengeluarkan erangan. Tampaknya kamu tidak akan dapat bertahan jika kita bertukar pukulan dengan cara ini. Xiao Yan tersenyum sambil mengibaskan jubah serangga kuno melahapnya. Wajah Tianzun keempat menjadi suram setelah serangannya tidak membahayakan Xiao Yan. Keterampilan agung transformasi darah. Teknik melahap darah hebat. Segera, tanah bergema seperti guntur. Tubuh siapapun yang di bawah Dou Zun dalam radius 300 meter akan meledak. Mereka akan berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Setelah itu, auranya perlahan-lahan melambung tinggi menjadi Ban Sheng. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba menjadi awan berdarah tebal yang menyebar. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menatap awan berdarah di langit. Menjentikan jarinya. 4 jenis api surgawi segera muncul di depannya dan membakar bau darah di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia melebarkan mulutnya dan api transformasi kehidupan segera muncul. Teknik mengusir 5 cincin api. Teriakan rendah dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat 5 kelompok api sudah muncul di depannya. Segera, 5 api kemudian berubah menjadi 5 roh api besar. Pada saat yang sama, 5 roh api membentuk formasi misterius dan mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi lingkaran api 5 warna yang sangat besar. Tapak darah iblis surgawi. Tianzun keempat mendengus dingin ketika dia melihat lingkaran api 5 warna dari jauh. Melebarkan mulutnya, sebuah pilar darah menembak ke awan berdarah di langit. Detik berikutnya, tapak darah setinggi ratusan meter menembak dari awan darah dan dengan kejam menghantam Xiao Yan. Tapak darah dan lingkaran api 5 warna akhirnya bertabrakan. Energi yang luar biasa menyapu di depan banyak mata terkejut. Bahkan awan telah dipaksa dihancurkan menjadi debu. Tianzun keempat menyipitkan matanya saat dia menyaksikan bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Dia baru saja akan menarik mundur. Namun Xiao Yan sudah muncul di belakangnya dengan senyum aneh. Tangan kanannya dengan kasar membanting ke depan. Lingkaran hitam gelap terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Jubah iblis darah? Tianzun keempat tiba-tiba berteriak saat dia menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Segera, darah mengalir melalui pori-porinya dan dengan cepat membentuk lapisan darah yang tebal di tubuhnya. Angin tapak tangan Xiao Yan menghantam tubuh Tianzun keempat dengan kejam. Lapisan darah yang melindungi tubuhnya langsung retak. Bahkan angin yang tersisa masih memaksanya memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya meminjam dorongan ini untuk segera terbang mundur. Mencoba untuk pergi? Senyum dingin meluncur di wajah Xiao Yan saat dia melihat Tianzun keempat akan melarikan diri. Sayap kuno warna hijau merah di punggungnya segera mengepak. Saat dia muncul, itu sudah di depan Tianzun keempat. Pada saat yang sama, 4 gumpalan api sudah mengambang di depannya. Segera setelah itu, teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. Sudah berakhir. Keganasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat teratai api di tangannya didorong tanpa ragu dan menyerang tubuh Tianzun keempat dengan kejam. Badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api saat mengenai tubuh Tianzun keempat. Sosoknya yang terbungkus api ditembak dari langit seperti peluru meriam dan melesat ke dalam jurang yang penuh dengan lautan darah. Itu membuat lautan darah benar-benar menghilang dalam waktu 10 detik. Di sisi lain, sosok Xiao Yan sudah muncul di atas jurang yang dalam. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap ke bawah. Mengepalkan tangannya. Pilar api warna ungu hitam menembak dari telapak tangannya. Itu menembus jurang yang dalam dan dengan kejam menghantam ke tempat di mana Tianzun keempat berada. Jurang yang dalam dibakar menjadi bahan keras. Memadat dan berubah menjadi batu. Di tepi pilar api, Tianzun keempat yang diambang kematian. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menggerakkan jarinya. Token giok segera muncul dan menghancurkannya dengan segenap kekuatannya. Sebuah terowongan hitam ruang segera muncul di sampingnya. Pada saat yang sama,
Kekuatan hisap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Dia benar-benar cepat melarikan diri. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat Tianzun keempat, bahkan menggunakan terowongan ruang untuk melarikan diri. Kemudian tatapannya beralih pada ahli aula jiwa dan sekte singa mendalam yang masih bertarung. Menjentikan 10 jarinya. 10 pilar api melesat dari ujung jari-jarinya dan dengan kejam menabrak beberapa ahli. Banyak suara ledakan terdengar. Suara rendah dan teredam muncul saat bunyi pekikan tajam terdengar. Ahli Douzun biasa akhirnya menyemburkan darah dan menarik diri karena serangan acak Xiao Yan. Sementara, para ahli aula jiwa mengerti situasi. Mereka tidak berani bertahan lebih lama lagi saat mereka membentuk kabut hitam dan dengan cepat melarikan diri. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas saat dia berbalik dan mendarat di dinding benteng. Kamu telah menjadi pahlawan tunggal lagi. Kailin melirik Xiao Yan dan berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pemimpin junior benar-benar melebihi harapan orang lain. Kamu berhasil menyelesaikan Sui Hizunzhe. 3 bersaudara Hu bergegas dalam sekejap dan tertawa. Ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika melihat Xiao Yan. Semuanya. Terima kasih. Setelah aku kembali, aku pasti akan memberikan hadiah yang tersisa. Xiao Yan tertawa. Tidak apa-apa. Dengan reputasi Yao Chen, kita bahkan tidak perlu khawatir dia memakan kata-katanya. Para ahli Douzun yang telah diundang dengan cepat menjawab. Ayah luar biasa. Sebuah suara renyah yang menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum cemerlang. Dia menoleh dan melihat Xiao yang melambai kepadanya dari pelukan Cailin. Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Dia cepat melangkah maju dan menarik Xiao dari pelukan Cailin ke pelukannya. Kemudian mencium wajah kecil Xiao dengan kasar. Dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia melihat ekspresi Xiao yang agak pahit. Lidah Xiao tiba-tiba menjadi cerah saat Xiao Yan tertawa. Sosok 7 warna tiba-tiba melesat keluar dan mendarat di atas bahu Xiao. Dia dengan gembira menjulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan. Ini, ular piton 7 warna? Xiao Yan terkejut ketika dia melihat sosok 7 warna. Ya, ular piton 7 warna ini tidak sepenuhnya dikuasai olehku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao untuk reinkarnasi. Sebagai hadiah, Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Dengan kata lain, Xiao telah memiliki kekuatan Douzong saat dia lahir. Cailin menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya. Meskipun ular piton 7 warna ini memiliki potensi yang tak terbatas, itu masih merupakan kekuatan pinjaman. Putriku tidak akan hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Saat ini, konstitusi Xiao berada pada kondisi paling lembut dan paling lentur. Meskipun aku tidak bisa berlebihan dalam upaya membuatnya tumbuh, aku akan dapat memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Xiao akan sempurna, karena dia adalah putri Xiao Yan.